Beda dengan koin Pi. Koin Pi adalah uang digital yang kelak berlaku di lebih kurang 230 negara. Ya, jadi ini berharga betul dan tidak mungkin nilainya rendah. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, jika ada orang mencibir kita, jika ada orang membuli P-Network, kita biarkan saja. Kenapa? Kita adalah orang yang cerdas, kita adalah orang yang pintar, kita adalah orang yang sabar. Kita sabar kali petir, sudah hampir lebih kurang 3 tahun menjelang ke 4 tahun. Ini kan sudah diuji kesabaran kita. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan di like, share juga ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om J dimanapun berada. Hari ini saya Abah Sapa diculik sama Om J. Rencananya main-main ke Kota Binjai, rindu sama anak-anak Binjai. Coba saya hubungin beberapa teman-teman yang dari P-Network ya. Rupanya kalau hari libur mereka punya kegiatan masing-masing, kegiatan khusus gitu. Jadi saya diundang sama Om J minta pencerahan tentang situasi P-Network saat ini. Jadi kalau kita berbicara P-Network saat ini lagi rame-ramenya. Ini tanggal yang luar biasa. Tanggal 25 ya, kata Mbak Berry di Cina sana, ini katanya open mainnet. Tapi di Indonesia nanti tanggal 26. Dan ini kalau untuk Indonesia beritanya udah kemana-mana. Cina berkomitmen tanggal 25 sudah harus open mainnet. Kenapa? Komunitas mereka sudah konsensus semuanya. Harga satu koin Pi 159 dolar per satu koin Pi. Kalau betul-betul terjadi harganya harga konsensus Cina pada saat open mainnet yang katanya hari ini atau di Indonesia besok tanggal 26, kita dan teman-teman semua akan menjadi seorang sultan yang luar biasa. Bayangin kalau orang punya 100 koin, tiba-tiba harga satu koin 314.159 dolar per satu koin Pi. Wow. Ya, Cheng Jovan mengatakan istrinya Nicholas itu cukup 10 koin Pi saja sudah bisa hidup 2 generasi. Jadi bayangkan manfaatnya harga koin Pi itu kalau benar-benar sesuai dengan harga GVC yang di Cina. Dan saya pun tahu, ya, saya juga ngikutin yang mana P-Network ini. Harganya nggak mungkin rendah, harganya pasti tinggi. Tetapi yang mau kita bahas hari ini, gimana open mainnet-nya? Apakah akan terjadi hari ini atau besok? Ya, ini banyak hal ya. Ada di video-video saya kemarin saya berbicara. Open mainnet akan terjadi apabila sesuatunya sudah mendekati sebuah kesempurnaan. Apanya? Ekologi, utility, kemudian ekosistemnya sudah terbangun. Kalau semuanya ini sudah terbangun, ya, mulai dari ekologi, utility, kemudian ekosistem, kita udah duduk manis saja. Sudah pasti harga koin itu tinggi. Kenapa? Karena orang sudah tahu, orang sudah mengerti, orang sudah paham apa sih faedahnya uang koin Pi tadi. Tapi kalau orang banyak yang belum tahu bagaimana ini uang mau bermanfaat, bagaimana ini uang koin ini mau berfaedah, bagaimana koin Pi ini mau harga yang tinggi, nggak mungkin. Ini nggak mungkin semua. Jadi untuk itu menjadikan mungkin yang saya katakan tadi 3 itu harus mendekati kesempurnaan. Ekologi, utility, dan ekosistem. Ya. Kenapa ini belum ada titik terang dari Nicholas dan Kortin? Mereka nggak pernah mengumumkan kapan itu open mainnet, ya, kapan itu harga konsensus ditentukan. Kortin nggak pernah berbicara, Nicholas nggak pernah berbicara. Tetapi Kortin dan Nicholas yakin harga koin Pi ditentukan dari komunitas yang ada, dari ekosistem yang terbangun. Jadi tergantung kita. Ya, kalau kita yakin dan kita percaya P-Network ini akan berkembang dan akan sesuai rencana seperti yang kita harapkan. Baik ya teman-teman sahabat P-Network ya, kalau dipaksakan juga harus open mainnet, coba bayangkan. Yang pertama KYC aja belum sempurna ya. Kemudian yang kedua saat ini yang namanya mereka yang ingin bekerja sama, pebisnis seperti mungkin itu Alibaba, kemudian ada lagi Amazon, Elon Musk dan lain sebagainya, ini belum ikat kontrak ya dengan P-Network, belum ikat kontrak dengan Nicholas Kokalis.
Kita berharap berikan kesempatan kepada Nicholas, karena dialah yang tahu kapan harus open mainnet. Kalau misalnya saya seorang jualan, saya buka kedai, buka warung. Saya buka warung biasanya itu jam 8 pagi. Tiba-tiba jam 6 ada orang datang mau beli nasi, lengkap dengan sayur-sayurnya. Apakah harus saya buka jam 6 pagi? Ya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Yang pertama, nasinya belum tanak. Yang kedua, sayurnya belum matang. Apakah harus saya buka warung ini? Saya layani orang. Jadi khususnya Pi Network ini bukan proyek kecil, ini proyek besar, ini proyek internasional, proyek jangka panjang. Jangan sampai begitu launching langsung scam, nggak ada harga. Ya, jadi kita berikan kesempatan kepada core team, kita berikan kesempatan kepada Nicholas Kokalis, biar mereka betul-betul mempelajari ekosistem, ekologi, ya, utility. Kalau ini sudah mendekati kesempurnaan, baru keren. Kita berharap semua orang tahu, kita berharap semua orang mengerti apa itu Pi Network, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya, apa faedahnya, bagaimana cara menggunakannya. Selagi orang belum banyak tahu, jangan berharap harga koin Pi akan tinggi. Tetapi pada saat semua orang mulai tahu, mulai ngerti pentingnya Pi Network ini, bagusnya Pi Network ini, orang akan berpikir 2 kali. Memangnya di mana bagusnya Pi Network? Di mana pentingnya Pi Network ini? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sahabat Pi Network ataupun yang nonton video ini. Pi Network ini dimainkan lebih kurang 230 negara. Ini beda dengan Bitcoin. Bitcoin paling sekitar 19-20 negara. Kemudian Bitcoin tidak bisa dibelanjakan karena dia aset kripto. Dia jadi aset bisa disimpan, bisa dibelanjakan, tak bisa. Dia harus dibawa ke exchange dulu, ditukar dulu, ke Binance dulu, ditukar dulu. Kalau dia sudah ditukar menjadi uang fiat, baru bisa dibelanjakan. Beda dengan koin Pi. Koin Pi adalah uang digital yang kelak berlaku di lebih kurang 230 negara. Ya, jadi ini berharga betul dan tidak mungkin nilainya rendah. Teman sahabat Pi Network dimanapun berada, jika ada orang mencibir kita, jika ada orang membuli Pi Network, kita biarkan saja. Kenapa? Kita adalah orang yang cerdas, kita adalah orang yang pintar, kita adalah orang yang sabar. Kita sabar kali petir, sudah hampir lebih kurang 3 tahun menjelang ke 4 tahun. Ini kan sudah diuji kesabaran kita. Koin Pi kita sudah cukup banyak. Seandainya ini terjadi koin Pi sesuai dengan konsensus, diluncurkan oleh Nicholas bersama core team, betapa bahagia kita. Kenapa? Kemanapun kita pergi, koin Pi berlaku di 230 negara. Tapi kalau kita bawa ya uang kripto yang lain, ini mungkin tak laku di Malaysia, tak laku nanti di Cina. Tapi kalau koin Pi kedepannya nanti mungkin ini akan berlaku di 230 negara. Kita tidak usah sibuk-sibuk, koin Pi ini mau kita tukar uang fiat. Jadi kalau masih ada orang berprinsip, nanti kalau open mainnet, kutukarlah duit ini, koinku ini ke dolar, kutukarlah ke rupiah dan lain sebagainya. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ingat, koin Pi diciptakan adalah untuk kemudahan. Kita nggak perlu membawa uang banyak-banyak, cukup bawa sebuah handphone saja. Mau belanja tinggal transfer atau pakai barcode pun nanti ke depan akan bisa. Jadi nggak ada yang sulit. Berapa besar pun kita transfer, cukup pakai handphone saja. Jadi keuangan itu adalah dalam genggaman kita. Kemudian waktu transfer yang tercepat di dunia. Jadi keamanan yang teraman di dunia. Jadi memang Pi Network ini dari Web 3.0 keamanannya sudah dijamin. Teman sahabat Pi Network dimanapun berada, mari kita ikutin perkembangan ke depan. Kapan open mainnet, tapi biarlah nanti yang menentukan core team bersama Nicholas. Jadi kita ikut apa kata Nicholas dan core team. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.